Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Jadi lanjut belajar dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin. Sekarang ibu mau mengajak kalian untuk mengetahui 3 cara untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan soal. Yang pertama itu ada pengajaran untuk pemecahan masalah. Yang kedua ada pengajaran tentang pemecahan masalah. Terus yang ketiga ada pengajaran apa ini? Melalui pemecahan masalah. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pengajaran untuk pemecahan masalah. Di sini ibu sudah kasih contoh tentang pengajaran untuk pemecahan masalah, yaitu Rina membeli beberapa buah pulpen dan 1 buah bumbu kecil. Harga 1 pulpen adalah Rp4.000 dan harga 1 buku kecilnya adalah Rp6.000. Jumlah seluruh uang yang dibayar Rina adalah Rp26.000. Berapa banyak pulpen yang dibeli Rina? Nah, ini ibu kasih bekal penyelesaiannya. Diketahui misalkan X itu jumlah pulpen yang dibeli Rina. Kenapa X? Karena kan buah ini pulpennya dia membeli beberapa buah pulpen, jadi kita kan belum tahu itu berapa buahnya. Jadi kita misalkan X, terus 1 pulpennya itu harganya Rp4.000, terus 1 buah bukunya harganya Rp6.000. Jumlah uang yang dibayarkan itu Rp26.000. Jadi cara penyelesaiannya adalah ini bentuk persamaannya. Pulpen ditambah buku kecil itu sama dengan jumlah yang dibayar Rp26.000. Jadi kita misalkan ini harga 1 pulpennya kan Rp4.000, tapi kita belum tahu mau beli berapa. Jadi kita misalkan X tadi, jadi Rp4.000 dikali X ditambah Rp6.000 harga buku kecil, terus sama dengan Rp26.000. Kayak yang kita belajar persamaan kemarin kan, gimana caranya yang di sebelah luar kiri itu tinggal yang ada variabel X nya, ya kan? Jadi kita buat ini 4.000 X ditambah 6.000 biar 6 yang hilang, jadi dia dikurang 6.000 sama dengan 26.000. Jadi kalau mau mengurangkan harus kedua ruas harus sama-sama dikurang. Jadi di sini juga dikurang 6.000. Jadi tinggal 4.000 X sama dengan 26.000 dikurang 6.000 berapa? 20.000. Oke, belum selesai kan? Nilai X-nya masih ada. Kita hanya mencari nilai X-nya berapa pulpen yang dibeli Rina. Jadi kita bagi nih, sama-sama dibagi dua ruasnya. Bagi 4.000 sama 4.000 kan? Jadi di sini tinggal X 20.000 dibagi 4.000 sama dengan 5. Jadi banyaknya pulpen yang dibeli Rina adalah 5 buah. Ini paham sampai sini? Ada yang masih bingung? Paham semuanya? Kalau udah paham, itu ada soal nih. Budi membeli beberapa bungkus roti dan 1 botol minum. Harga 1 bungkus roti adalah 3.000 dan 1 botol minumnya harganya 8.000. Total uang yang dibayar Budi 23.000. Berapa banyak roti yang dibeli Budi, ya kan? Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk mengerjakan di lembar ini. Kalian masing-masing nanti yang bisa jawab silakan maju ke depan. Sesuai cara yang ibu kasih tadi ya. Yang tak paham boleh ditanyakan.
ya. Menurut kalian bener nggak? Ini ya. Udah dari soalnya. Terus ini dia misalkan nih X-nya jumlah roti yang dibeli di harga satu rotinya 3.000, harga satu potong kemudian berapa? 1.000. Maka bayarnya 20 ya. Jadi dia ikut cara ibu nih. Jalan persamaan 3.000 X kan belum diketahui tuh rotinya berapa bungkus kan. Jadi dia menggunakan X nih ditambah 8.000 sama dengan 23.000. Jadi untuk menggunakan untuk mencari nilai X-nya, jadi dia menggunakan nilai yang 8.000 ini, ya kan? Jadi dikurang 8.000, luas kanan juga dikurang 8.000. Jadi timbal 3.000 X sama dengan 15.000. Karena 23 dikurang 8.000 itu 15.000. Aduh, kita kan mencari X nih. Jadi gimana caranya untuk menambah 3.000? Nah, masih yakin dibagi sama 3.000 sama 3.000 ini. Jadi X sama dengan 5. Jadi Budi membeli rotinya sebanyak 5 bungkus. Ada paham di bagian pengajaran untuk pemecahan masalah? Oke, yang kedua caranya yaitu pengajaran tentang pemecahan masalah. Di sini udah ibu kasih contoh soal nih. Terdapat sebuah perusahaan besar didapatkan dengan penghasilan setiap tahunnya itu berbeda-beda. Mulai dari tahun 2020 itu 50 juta, lalu 2021 itu 60 juta, 2022 58 juta, 2023 69 juta, 2024 60 juta, 2025 55 juta. Nah, Ibu mau kalian ilustrasikan penghasilan dari tahun 2020 sampai 2025 itu agar kita sama-sama mengetahui naik turunnya penghasilannya. Coba kalian sih cari ilustrasi apa yang pantas untuk soal 4. Dan kita tahu naik turunnya penghasilan perusahaan itu. Nanti yang udah boleh tepuk tangan ya. Yang nggak ngerti silahkan tanya. Silakan udahannya. Tadi ada yang bilang kamu belum yang lain. Ya. Berapa ini? Oke, jadi soal ini dia jabarkan dulu nih. Jadi diketahuinya. Di sini ditanyanya apa? Si teman kalian ini jawabnya pakai apa ini namanya? Tabel.
Merah apa? Yang merah gerak rantau. Jadi di antara penyelesaian yang kedua, tentang pemecahan masalah ini hanya boleh dengan menggunakan satu metode penyelesaian. Nah, kita menggunakan ini diagram data. Jadi tahu nih tahun 2020 sampai 2021 dia naik kan, terus kedua dia turun, kedua tiga naik lagi sampai ke 25 dia turun lagi. Paham dari sini? Oke, lanjut yang ketiga yaitu pengajaran melalui pemecahan masalah. Nah di sini juga ada soal nih, bukan soal. Bank Koperasi Sekolah ada satu buku tulis itu 4.000, satu pensilnya 2.000. Terus Ani membeli beberapa buku tulis dan beberapa pensil. Nah di sini belum tahu kan membeli berapa. Jumlah barang yang dibeli ada berapa? 2. Jadi tentukan berapa yang dibelinya, yang berapa pensilnya berapa. Nah siapa yang bisa menjawab silakan ke depan. Caranya sama, diketahuinya dulu apa, pertanyaannya apa. Terus bagaimana cara memilih caranya. Kira-kira nih dari soal itu cara yang pertama yang cocok buat menyelesaikan depan apa? Ada yang tahu? Apa? Nah ya kita juga menggunakan metode substitusi. Sudah belajar kan di Bandung? Dapat. Ulangi cara penyelesaiannya dengan metode substitusi. Udah bisa. Nanti yang belum tahu jawabannya lagi nanti yang sudah jawab depan ya. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Dengan metode apa? Ini metode apa tadi? Untuk Jadi cara-caranya metode substitusi diketahui dulu nih. Buku diibaratkan tiap B, lambangnya B. Buku dia lambangnya T, pensil lambangnya B. Nah ini harganya ada di satuannya. Habis itu dia buat persamaannya, persamaan itunya. Nah ini ya misalkan ini dia tambah pena tadi kan 8 buah nih. Ibu sama pena, kalian belum tahu bentuknya berapa, penanya berapa kan?
8 2. Jadi D itu sama dengan 8 dikurang P. Jadi bumbunya itu 8 dikurang P. Nanti hasilnya ada di akhir. Itu ini harga satuan ditambah harga satuan buku ditambah harga satuan pena itu sama dengan 24.000 untuk nanti dibayar pas udah tahu nih berapa banyaknya ya. Habis itu B-nya tadi kan 8 dikurang P. Dia masukin kan di sini kan ini paling gede. B-nya dimasukin. Ya, dapatlah P-nya itu ya pas ya, hasilnya pas. Kan kita belum tahu ini berapa. Jadi masuk ke persamaan tadi ini. B sama dengan 8 kurang P. Ini B 8 dikurang P. B sama dengan 8 dikurang P-nya berapa tadi? 4 kan? Jadi 8 dikurang 4 berapa? 8 kurang 4. Ya, 4 kan? Jadi kesimpulannya ini banyaknya pena yang dibeli itu 4 2. Terus banyaknya buku juga 4 2. Ya, jadi paham? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal di ini depan? Susah. Nah ya, dengan cara metode eliminasi. Ternyata dia soal yang di depan itu ada dua cara penyelesaian. Yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi. Nah, dua itu juga soal itu sangat berkaitan keduanya kan? Ulang. Oke, berarti kan dulu depan. Metode eliminasi. Dan kira-kira sama nggak kayak metode substitusi? Sama nggak? Sama. Beda. Beda penyelesaiannya, tapi hasilnya sama apa enggak? Sama. Jadi sama ya. Hasilnya juga 4. Tadi substitusi juga 4 pensil A. Jadi di saat ini ada dua cara penyelesaian. Substitusi sama eliminasi. Yang keduanya mempunyai jawaban yang sama. Jadi benar kan? Ya, sampai di sini ketiga tadi paham nggak? Paham? Oke. Terus kesimpulannya tadi kan Ibu belum menjelaskan ya satu persatu. Ya turunan dulu. Yang pertama tadi kan pengajaran untuk pemecahan masalah. Di mana di situ guru menjelaskan secara langsung dulu dari soal sampai penyelesaian, baru kasih soal ke siswanya. Yang kedua pengajaran tentang pemecahan masalah. Di mana pada cara kedua ini guru itu langsung mengasih soal, siswanya langsung mencari jawaban dan harus memiliki jawaban. Hanya satu boleh jawaban, nggak boleh lebih. Nah kalau yang tidak, ini boleh lebih. Kan ada dua nih dalam penyelesaiannya. Nah kalau yang kedua tadi hanya boleh dengan satu cara penyelesaiannya. Kayak tadi menggunakan diagram batang. Kalau yang ketiga ini pengajaran melalui pemecahan masalah. Ini ada dua cara penyelesaian. Udah paham untuk ketiganya? Pahami? Nanti ini semuanya yang tadi jawab ya. Belum waktunya sudah habis ya. Semoga dapat bermanfaat ya. Kalau belum paham, boleh nanti sama ibu. Sama ibu nanti kan. Nah, ini cukup di sini aja. Belajar kita hari ini. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah.
Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.